Amerika Serikat ternyata mengisi munisinya di Indonesia tiap bulan, sampai membuat iri Malaysia. Kritik pertama itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kan. Bu Sri Mulyani kan udah pengen keluar angkat tangan nih, utang di sektor Kementerian Pertahanan besar gitu kan. Itu di semua media ada. Kenapa? Memang besar. 2015 sampai 2019 pinjaman luar negeri utang itu hanya 7 miliar dolar dalam jangka waktu 5 tahun. Di masa Pak Prabowo dalam 1 tahun 9 miliar dolar 2021. Mesti kemudian ada 5. Sahabat bagi media, PT Pindad yang memproduksi berbagai munisi, ternyata peluru buatannya dicari banyak negara. Saat mengunjungi fasilitas produksi munisi PT Pindad yang berlokasi di Duren, Malang. Pada Senin, 24 Juli 2023 lalu, Presiden Jokowi menjelaskan, ketika dirinya melakukan kunjungan kenegaraan, ketersediaan peluru selalu jadi topik yang dibahas antar pemimpin negara. Oleh sebab itu, pemerintah rela memberikan suntikan sebesar 700 miliar rupiah, melalui skema penyertaan modal negara atau PNM, demi meningkatkan produksi PT Pindad. Dikutip dari Antara, hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengunjungi PT Pindad yang berada di Kecamatan Duren, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin, 24 Juli 2023. Presiden Joko Widodo juga meminta Kementerian Pertahanan mencari mitra kerja dan menjalin kerjasama dengan pihak lain, agar pengembangan PT Pindad bisa berjalan lebih cepat. Saat kembali dikunjungi Presiden Jokowi, PT Pindad membongkar rahasia produksi perusahaannya terhadap Amerika Serikat. Siapa sangka, negara adidaya sekelas Amerika Serikat amunisinya disuplai oleh PT Pindad Indonesia, hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari Kemhan. Presiden beserta rombongan kemudian menggunakan Ranops Maung meninjau fasilitas produksi alat berat, kendaraan khusus, serta meninjau produk unggulan baik pertahanan maupun produk industrial lainnya. Selain produk dari PT Pindad juga ditampilkan motor listrik buatan PT Land Industri, Persero. Sahabat bagi media, saat ditanya hasil produksi PT Pindad per tahun, Direktur Umum PT Pindad atau Persero, Abraham Mose menyatakan bahwa di tahun 2022 sekitar 25 triliun, dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 27 triliun. Kemudian Abraham Mose menanggapi terkait produksi PT Pindad ke negara lain. Kita sudah ekspor munisi gas, dan itu setiap bulan kita kirim 2 kontainer ke sana. Sekarang banyak sekali juga permintaan senjata pistol dan kendaraan tempur dari Pindad, kata Direktur Umum PT Pindad. Selesai meninjau, Presiden RI menyampaikan bahwa PT Pindad mengalami perkembangan yang sangat luar biasa cepatnya. Di tahun 2022, disebutkan Presiden Jokowi bahwa PT Pindad berada pada peringkat ranking ke-79 sebagai perusahaan pertahanan. Dan diperkirakan tahun 2024 tahun ini bisa masuk angka 60, kemudian 2025 sudah masuk di top 50. Saat ditanya hasil produksi PT Pindad per tahun, Direktur Umum PT Pindad, Persero, Abraham Mose menyatakan bahwa di tahun 2022 sekitar 25 triliun, dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 27 triliun. Dan paling banyak pesanan dari Pak Menhan, tambah Presiden Jokowi. Menurut PT Pindad, kunjungan Presiden ini merupakan bentuk atensi dan apresiasi secara khusus terhadap PT Pindad sebagai industri pertahanan dalam negeri serta dukungan atas pemenuhan kebutuhan pertahanan nasional. Pada kunjungan Presiden RI ke fasilitas produksi munisi PT Pindad berlokasi di Duren, Malang pada 24 Juli lalu, beliau menyampaikan apresiasi dan dukungan untuk pengembangan PT Pindad. Presiden RI mengapresiasi PT Pindad yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan PT Pindad menjual senjata juga jadi sorotan Malaysia. Pada tahun 1991, PT Pindad merilis senapan tempur SS-1 yang dibuat berdasarkan senjata FN Fudge buatan Belgia. Setelah 15 tahun, PT Pindad memproduksi senjata sendiri yaitu senapan lokal pertama SS-2 V1. Kini senjata yang diproduksi lebih modern yaitu SS-2 V2 Hamengkubuwono, SS-2 V4 Hamengkubuwono dan SS-2 V4A1. Sejak tahun 2006, PT Pindad telah menjual senjata ke luar negeri seperti Kamboja, Laos, Nigeria, dan Uni Emirat Arab. Tak hanya senjata, PT Pindad juga mengekspor amunisi ke Korea Selatan, Singapura, Timor Leste, Laos, dan Filipina dengan nilai ekspor 5 juta US$ per tahun, jelas media Malaysia. Pencapaian PT Pindad Indonesia inilah yang membuat pakar militer Malaysia iri. Melihat capaian industri proteksi negara tetangga menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa kasus serupa tidak terjadi di Malaysia?
Bukan berarti kita tidak memiliki perlindungan perusahaan, tetapi untuk menunjukkan prestasi perusahaan perlindungan negara kita dengan kemampuan yang begitu luas. Mengapakah begitu? Tulis media Malaysia dengan sarkas. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar tentang berita kali ini. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!